lahir, ada puasa batin. Puasa lahir kita tidak makan minum, tidak berhubungan suami istri. Puasa batin, batinnya puasa juga Pak. Jangan nyakiti orang, jangan benci sama orang. Itu puasa batin. Maka hakikat puasa yang pertama adalah akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dan kalau kita sudah mendapatkan derajat takwa, maka kita akan diberi oleh Allah rezeki yang tidak disangka-sangka, dan akan diberi jalan keluar yang tidak disangka-sangka apabila kita mempunyai masalah. Karena tujuan berpuasa adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa ini emang gampang diucapkan Pak, tetapi susah untuk dilaksanakan. Janji Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisiku adalah orang yang paling takwa. Maka kita memahami takwa itu, kalau menurut penjelasan Imam Ali radhiyallahu wajhah, beliau itu mendefinisikan takwa, satu adalah al-khaufu minal jalil. Ketika kita menjadi orang takwa adalah ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hari ini tadi kita nggak sholat maghrib Pak, takut apa? Kita takut nggak mendapat ridhonya Allah. Kita takut tidak mendapat rahmatnya Allah. Kali ngeri kita takut nanti kita mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan seharian kita bekerja, seharian kita sholat, diiringi dengan sholat berjamaah di sini adalah wujud takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-khawfu minal jalil, kita takut pada Allah yang maha. Maka dimanapun tempat kita harus merasa diawasi Pak. Di dalam hati orang beriman, kalau seandainya sudah ada Allah di hati kita, kita mau maksiat gak jadi Pak. Mau bohongin teman gak bisa, mau bohong sama bos gak bisa, karena Allah maha melihat. Mau korupsi gak bisa, karena Allah maha melihat. Mau ngomongin orang gak bisa, Allah maha mendengar. Nah itu Pak. Maka kita harus mempunyai sifat al-khawfu minal jalil. Kita ingin hidup kita dibebaskan dari kemaksiatan. Dan kita akan merasa gini Pak, al-khawfu minal jalil itu kita merasa dosa kita banyak, tetapi amal solehnya sedikit Pak. Jadi kita ini merasa banyak dosa Pak. Maka ayat, kalau kita oleh Allah diberi, hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu dengan sebenar-benarnya taubat, ya, taubatan nasuha. Ayat ini itu terjemahnya begitu Pak. Tapi hakikatnya adalah begini, wahai manusia, seberapapun besar dosa-dosamu, seberapa banyak maksiatmu, kalau engkau masih mencari aku, maka ampunanku lebih luas daripada langit dan bumi. Maka kita jangan berkecil hati Bapak Ibu. Walaupun kita banyak dosa, banyak maksiat, terus Pak, kita akan istighfar kepada Allah, kita akan minta mohon maaf kepada Allah selagi kita masih diberi umur. Kalau sudah nyawa di tenggorokan, maka taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Artinya bahwa ketika kita menjadi manusia, saya ini banyak dosa, saya ini banyak salah ketimbang perbuatan baiknya, maka akan menjadikan kita takut kepada Allah Subhanahu. Yang kedua, tidak merasa lebih tinggi daripada orang lain. Nah ini, keakuan ini harus dibuang Pak. Kita ini semuanya sama di hadapan Allah kecuali orang yang takwa. Merasa ibadahnya paling benar, jamaah masjidnya hebat,
berjalan ketemu orang yang belum sholat, kita hatinya suudon, nggak boleh. Siapa tahu dia akan diberi hidayah oleh Allah dan dia lebih baik daripada kita. Kalau bisa kita nasihati, diajak, ayo mas, daripada nongkrong kita sholat bareng ke masjid, ya. Jangan wah itu ahli neraka tuh nongkrong di jalanan, jangan begitu Pak, ya. Karena orang yang nongkrong di jalan juga ada manfaatnya Pak. Begitu ada gojek nanya lupa jalan, takut nyasar, tanya pada orang yang nongkrong. Terus di jalan ada tabrakan, barangkali orang yang nongkrong yang membantu, bukan kita di kantor, bukan kita di masjid Pak. Ya, justru orang yang di pinggir jalan pasti ada manfaatnya bagi orang yang sedang di perjalanan. Yang kedua kata Imam Ali adalah wal amalu bitanzil. Ciri orang yang takwa itu adalah kita beramal sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi Pak. Nah ini harus perlu diperjelas. Memang sekarang ada orang, ayo kita kembali pada Quran hadis. Kalau saya guyon, lu aja yang kembali, saya dari dulu kan di situ. Artinya apa? Kembali ke Quran hadis itu harus ada yang nuntun Pak. Bapak dikasih Quran, dikasih hadis, kalau nggak pernah ngaji paham nggak Pak? Enggak. Maka yang menuntun kita kembali pada Quran dan hadis adalah guru kita, para ulama. Contoh, Nabi itu sholat. Kalau dulu sahabat gak rekam, terus para imam tidak mencatat di dalam kitabnya, kita tahu nggak Pak caranya sholatnya Nabi? Enggak. Memang Nabi ngomong gini, sholatlah kamu seperti aku sholat. Nah tapi kan kita nggak pernah tahu Nabi sholatnya kayak apa. Nah kita dari guru kita, dari orang tua kita, dari guru-gurunya, sampai sahabat, sampai melihat Nabi sholat. Maka perkataan yang kembali pada Quran hadis adalah ada guru yang membimbing kita Pak. Bagaimana caranya kita baca Quran, caranya mengartikan Al-Quran, caranya menafsirkan Al-Quran, caranya puasa. Maka semuanya kitab-kitab itu pasti ditulis oleh imam yang 4 duluan. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Nah dari situ turunannya tuh. Kalau ahli hadisnya siapa? Yang 10 orang itu, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Tirmizi, Imam Huzaimah, ya, Imam Tabrani, Imam Al-Dailami, banyak tuh Pak. Namanya Kutubus Sittah. Terus siapa itu Imam Ahmad? Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i. Siapa Imam Bukhari dan Muslim? Imam Bukhari muridnya Imam Ahmad. Imam Muslim muridnya Imam Bukhari. Ibnu Katsir muridnya Imam Bukhari. Nyambung gak Pak? Maka kita beragama Islam itu nyambung Pak. Yang namanya sanad. Mursyid dulu kan belajar ngaji di kampung dengan kiainya, pasti ada sanadnya tuh, nyambung, ya, pada para ulama, pada tabi'in, pada para sahabat, baru kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Quran itu paling keren Pak. Nah kalau Injil itu ditulis oleh orang yang ketika Nabi Isa udah wafat dia nggak tahu dari mana. Markus itu Pak. 60 tahun setelah Nabi Isa baru dia nyusun Injil. Dan dia nggak tahu dari mana. Kalau Quran Pak, Qul huwallahu ahad dari mana? Dari Nabi kepada sahabat kepada tabi'in, terus kepada kita. Karena Quran itu bisa dipertanggungjawabkan. Maka pada kitab lain itu kalau dibandingkan kitab hadis saja masih sahihat hadis Pak. Karena hadis itu tetap ada sanadnya yang meriwayatkannya. Jadi kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita malam ini kita lagi berpegang teguh pada Quran dan Sunnah Pak. Perintah Allah aqimis sholat, tadi udah sholat. Perintah Allah setelah itu mendoakan orang tua, tadi kita udah mendoakan orang tua. Perintah Allah ikra, bacalah, kamu menghadiri majelis-majelis. Kita sudah menghadiri majelis, yang dikupas adalah kitab suci Allah dan hadis daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Orang itu Pak,
Kalau kita menghadiri majelis, ada satu kupas di ayat, satu hadis dikupas, lebih baik daripada kita sholat sunnah 1000 rakaat, Pak. Kalau sholat sunnah namanya. Kalau ini kan perlu ilmu, Pak. Nambah ilmu, mudah-mudahan ibadah kita tambah bertumbuh kan gitu, Pak. Kalau kita beribadah tanpa ilmu, bingung, Pak. Tujuannya apa sih kan gitu. Yang ketiga adalah wasyukru alal jazil wa ridho bil qalil, mensyukuri nikmat Allah dan ridho dengan yang sedikit. Nah, kita ini kalau dipuji oleh Allah banyak rezeki, bersyukur alhamdulillahirabbil. Kalau dikasih sedikit ya tetap bersyukur, Pak. Alhamdulillah masih dikasih walaupun sedikit daripada kita tidak dikasih sama sekali. Kenapa hubungannya sama puasa? Contoh, Bapak Ibu di jalan, waktunya buka, gak ada makanan, tiba-tiba ada orang di jalan, Pak, dikasih aqua 11, Pak. Kira-kira Bapak bersyukur gak? Alhamdulillah ya Allah, lagi haus pada orang itu aja udah bersyukur banget, Pak. Nah, kita makanya belajar puasa itu adalah belajar rasa syukur, Pak. Artinya apa? Kita bersyukur tadinya makanan banyak sama Allah, jangan dimakan dulu sebelum beduk maghrib. Tujuannya apa? Bersyukurnya adalah kita disuruh oleh Allah untuk berbagi pada yang tidak punya. Jangan kebanyakan makanan disimpan, tetangganya lapar gitu loh, Pak. Ternyata orang puasa itu lapar tidak enak. Maka orang puasa itu mau kaya mau miskin tetap lapar kan, Pak? Nah, cuman laparnya orang kaya harus merasakan ternyata lapar itu tidak enak. Nah, maka dia harus apa? Saya akan berbagi minimal di masjid kalau ada buka puasa kita nyumbang makanan dan minuman, Pak. Ada rezeki ya kirim lontong 30, gorengan 40, satu dus air aqua umpamanya, Pak. Masya Allah. Maka ketika Bapak nyumbang itu dimakan oleh 50 orang yang puasa, Bapak mendapatkan pahala orang yang lagi puasa yang 50 itu, Pak. Dan orang yang berpuasa ini tidak dikurangi sedikit pun pahalanya oleh Allah. Tuh, maka besok kalau ada rezeki, Pak, berlomba-lomba. Seandainya ada lingkungan ngasih proposal untuk buka puasa di masjid, gak usah ngeluh. Paling mentok juga 150.000, Pak. Tetapi pahalanya kalau dikumpulin berapa? Banyak sekali. Maka wujud rasa syukur kita adalah ketika berpuasa kita peduli pada orang lain. Yang terakhir daripada Imam Ali adalah wal istidad liyaumir rahil. Kita bersiap-siap, Pak, mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Nanti ketika ketemu Allah mau pulang kampung kita banyak bekal. Nah, kalau orang bertakwa kan tujuannya hidup itu adalah nanti kita bertemu Allah dalam keadaan gembira. Artinya apa? Perbanyak bekal kita untuk menghadap ini besok habis puasa ada yang pulang kampung. Kalau bekalnya banyak aman gak, Pak? Aman. Tapi kalau sedikit bingung gak? Ya Allah, beli tiket aja udah mahal. Bolak balik berapa? Nyampe kampung ponakan banyak. Kalau gak ngasih dikatain orang pelit. Mending gak usah pulang. Kayaknya gitu, Pak. Kayaknya kalau orang pahalanya sedikit, perbuatan amal solehnya dikit, dia mau pulang ke Allah masih takut karena merasa belum banyak untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka puasa itu adalah sarana untuk mengumpulkan amal soleh, Pak. Satu, orang yang berpuasa didoakan oleh ikan-ikan yang ada di lautan. Nah, laut itu berapa triliun ikan, Pak? Semuanya mendoakan kita. Yang kedua, orang yang berpuasa doanya dikabul oleh Allah, Pak. Maka kalau lagi pas Bapak minum dulu, jadi kalau buka puasa minum dulu 1 gelas, makan kurma 1 baru doa, Pak. Disitulah doa kita paling manjur, Pak. Maka doa orang yang paling manjur adalah 1 doa orang berpuasa, kedua doa ibu pada anak-anaknya, orang tua pada anak-anaknya, doa orang yang terzalimi. Terus doanya para pemimpin yang adil. Maka kita ini ngambil jatah apa? Ngambil jatah puasa aja. Ketika puasa jangan langsung kemaruk semuanya dihabisin, Pak. Doa